Inilah dua presiden Indonesia yang dilupakan rakyatnya. Selama ini kita selalu menganggap bahwa Indonesia memiliki 7 presiden yang menjabat sejak 17 Agustus 1945 hingga sekarang. Hanya sedikit sekali orang yang tahu bahwa sebenarnya Indonesia memiliki 9 presiden. 2 nama lain mungkin tidak tercatat dalam buku sekolahan dan terlupakan begitu saja. Jika selama ini kita hanya mendengar nama Insinyur Soekarno, Soeharto, B.J. Habibie, K.H. Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarno Putri, Susilo Bambang Yudhoyono dan Insinyur Joko Widodo, ada 2 nama yang kita lewatkan. Mereka adalah Syafruddin Prawira Negara dan Asaat. Berikut ulasan tentang 2 presiden yang terlupakan tersebut. 1. Syafruddin Prawira Negara. Syafruddin pernah menjabat sebagai presiden dari PDRI, Pemerintah Darurat Republik Indonesia. Masa jabatannya dimulai pada tanggal 22 Desember 1948 ketika pemerintahan di Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda. Ketika itu agresi militer Belanda II sedang berlangsung. Belanda pun berhasil menangkap Presiden Indonesia saat itu, Soekarno, dan wakilnya, Muhammad Hatta. Ketika ditahan, Soekarno mengirimkan pesan rahasia lewat telegram kepada Syafruddin. Isi dari pesan itu adalah perintah untuk Syafruddin, yang kala itu menjabat sebagai Menteri Kemakmuran, untuk membentuk pemerintahan darurat di Sumatera. Atas perintah itulah dibentuk PDRI dan Syafruddin ditunjuk sebagai presidennya. Tidak hanya mendapat izin Soekarno, PDRI juga mendapat izin dari negara di dunia internasional untuk berdiri. Sehingga pada 22 Desember 1948 diumumkan berdirinya PDRI. Pada hari itu pula Syafruddin menjabat sebagai Presiden Indonesia sementara. Setelah agresi militer Belanda II selesai, Belanda menarik pasukannya dari Indonesia. Pada 13 Juli 1949, PDRI diserahkan kepada Soekarno yang kala itu telah dibebaskan Belanda. Akhirnya PDRI dibubarkan dan kita kembali pada pemerintahan NKRI dengan Soekarno sebagai presidennya. Syafruddin disebut-sebut sebagai Bapak Penyelamat Republik oleh para sejarawan. 2. Asaat. Asaat adalah orang yang pernah menjabat sebagai presiden ketika Indonesia masih menjadi bagian dari RIS, Republik Indonesia Serikat. Pada Desember 1949 Belanda menyerahkan kedaulatan Indonesia kepada tangan Republik Indonesia Serikat. Hal tersebut membuat Soekarno dan Hatta harus menjabat sebagai presiden dan wakil presiden di RIS. Sementara pemerintahan di Republik Indonesia kosong. Lalu Soekarno memerintahkan Asaat untuk menjadi Presiden Republik Indonesia pada masa jabatannya sebagai Presiden sementara diri. Asaat berperan penting sebagai pendiri dari Universitas Gadjah Mada, UGM, yang merupakan kampus pertama yang dibangun oleh negara RI. Asaat dikenal sebagai cendekiawan yang cerdas dan membuat Presiden Soekarno mempercayakan kepemimpinan padanya. Namun, masa kepemimpinan Asaat hanya bertahan kurang dari 1 tahun. Jabatan Asaat sebagai presiden adalah perintah dari Soekarno untuk mengisi kekosongan pemerintahan. Namun, seiring berakhirnya masa jajahan Belanda, Indonesia menuju kestabilan politik. Republik Indonesia dan Republik Indonesia Serikat sama-sama diakui oleh dunia internasional. Keduanya kemudian dilebur menjadi satu menjadi NKRI pada 15 Agustus 1950. Seiring berlakunya NKRI, masa jabatan Asaat pun berakhir. Negara kembali dipimpin oleh Soekarno dan Moh Hatta. Asaat tetap dikenang sebagai orang yang amanah dalam memimpin.
Pria asal Sumatera Barat ini pun diberi gelar Datuk Mudo, karena dia menjadi orang yang bijaksana meski usianya terbilang muda. Dua orang di atas mungkin namanya asing di telinga kita. Bahkan mungkin sebagian besar dari kita tidak pernah melihat gambar wajahnya. Namun, kita tetap berhutang budi terhadap keduanya karena pernah memimpin Indonesia di masa-masa genting. Hendaknya kita tidak melupakan sejarah dan jasa para pahlawan. Tidak cukup dengan hanya mengenang, kita harus menjaga dan memberikan yang terbaik untuk bangsa kita.